Halo, salam kenal. Saya Dr. Ivan Chandra, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai masalah COVID-19 yang berkenaan dengan aspek isolasi dan karantina mandiri. Baik, saya langsung saja buka ke slide PowerPoint saya. Ya, Bapak Ibu sekalian dan juga saudara-saudari, kita akan membahas mengenai masalah isolasi dan karantina mandiri, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai masalah kriteria daripada COVID-19 ini sendiri, karena kriteria inilah nanti yang akan menentukan apakah seseorang akan diisolasi secara mandiri di rumah atau dia harus isolasi di rumah sakit. Di sini saya ambil untuk presentasi adalah sebagian besar dari sumber-sumber yang resmi dan terpercaya, yaitu antara lain adalah dari cdc.gov, ini adalah dari Centers of Disease Control and Prevention, dan juga dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembagian kriteria COVID-19 yang nanti akan menentukan bagaimana apakah seseorang tersebut akan melakukan isolasi mandiri atau ke rumah sakit. Jadi secara kriteria ada kita ketahui yang namanya asimptomatik atau yang kita kenal dengan nama OTG atau orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini adalah apa? Jadi dia adalah ketika dites untuk COVID-nya secara PCR ataupun juga secara swab antigen, jelas dia positif namun tidak memiliki gejala apa-apa. Ini yang kita sebut dengan asimptomatik atau tidak bergejala. Kemudian yang kedua adalah masuk ke kriteria yang ringan. Kriteria yang ringan ini adalah mulai muncul gejalanya. Seperti misalkan demam, di mana suhu tubuh adalah di atas 37,5 derajat Celcius. Kemudian ada batuk, umumnya biasanya batuk kering. Dan kemudian juga ada mulai kehilangan indera penciuman maupun juga indera untuk pengecap. Nah, cuman yang menjadi kata kunci untuk kriteria ringan ini adalah tidak ada sesak napas. Ya, sekali lagi, yang menjadi kata kunci daripada kriteria ringan ini adalah memang sudah mulai ada gejala tetapi tidak ada sesak napas. Nah, kemudian yang ketiga adalah kriteria untuk yang COVID dengan gejala sedang. Untuk kriteria yang gejala sedang ini, di mana kita sudah mulai melihat ada tanda-tanda daripada infeksi saluran napas, infeksi paru lebih tepatnya, di mana sudah mulai ada batuk, ada demam juga, tetapi kata kuncinya adalah sudah mulai ada sesak napasnya. Ya, jadi ini yang membedakan antara kriteria yang ringan dengan yang sedang. Kalau kriteria yang sedang ini sudah mulai muncul ada gejala sesak napasnya dan saturasi oksigennya masih di atas 94%. Jadi sekali lagi saturasi oksigennya masih cukup terjaga. Karena kita sama-sama ketahui bahwa saturasi oksigen yang normal itu adalah berkisar antara 95% sampai 100%. Dan untuk kriteria sedang ini, saturasi oksigennya masih di atas 94% alias masih oke. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kriteria yang berat. Kriteria yang berat ini bagaimana? Kriteria yang berat ini adalah bukan cuma sekedar sesak napas lagi, tetapi saturasi oksigennya sudah mulai menurun. Yaitu kita bisa lihat adalah saturasinya adalah di bawah 94%. Dan sesak napasnya ini pun juga cepat, sehingga makanya bisa kita temukan pernapasannya itu bisa, kembang kempisnya paru itu bisa sekitar di atas 30 kali per menit. Jadi itu akan kita akan bisa lihat napasnya jadi seakan-akan cepat. Nah, tetapi kriteria di atas 30 kali per menit ini adalah untuk yang dewasa. Tentu untuk anak yang kecil sekali itu akan berbeda. Maka itu saya juga cantumkan di bawah sini, ini adalah kriteria untuk napas cepat. Kalau usianya di bawah 2 bulan, itu kita anggap cepat kalau di atas 60 kali per menit. Sementara kalau untuk usia yang 2 sampai 11 bulan, itu adalah di atas 50 kali per menit. Untuk usia 1 sampai 5 tahun itu adalah di atas 40 kali per menit, dan untuk usia di atas 5 tahun itu adalah di atas 30 kali per menit.
Jadi ini baru dianggap sama dengan yang dewasa. Ya. Kemudian kriteria yang terakhir adalah yang kritis. Yang kita katakan kritis ini apa? Yang kita katakan kritis adalah kalau sudah sampai terjadi kegagalan napas, shock, terus kemudian juga sampai terjadi kegagalan multi organ atau banyak organ. Ya. Nah, ini adalah kriteria-kriterianya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, yang manakah yang perlu isolasi mandiri di rumah? Ternyata yang perlu isolasi mandiri di rumah itu adalah yang asimptomatik dengan yang gejala ringan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk dua yang di atas ini adalah yang bisa isolasi mandiri. Tetapi ketika masuk ke tiga yang di bawah ini, antara gejala sedang, berat, ataupun yang kritis, ini jelas perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Sebagai tambahan informasi, untuk yang kriteria yang asimptomatik atau tidak bergejala, ini secara umum sebetulnya tidak perlu ada satu obat yang khusus karena memang tidak ada gejala. Namun boleh kalau mau meminum suplementasi vitamin, antara lain vitamin C atau vitamin D, silakan. Tidak ada masalah untuk menjaga daya tahan tubuhnya lebih baik. Untuk yang kriteria sedang, maksud saya untuk kriteria yang ringan. Untuk kriteria yang ringan seperti yang saya sampaikan di sini, ini adalah selain memerlukan vitamin C dan vitamin D, ya atau kita katakan multivitamin, kriteria ringan ini juga memerlukan bantuan entah itu antivirus atau mungkin perlu ada tambahan antibiotik, ya, yang mana untuk antivirus dan antibiotik ini perlu konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Dan di masa pandemi seperti ini saya paham kadang-kala kita sulit untuk bertemu dengan dokter atau mungkin ya ada kesulitan untuk berjumpa atau pergi ke rumah sakitnya, maka bisa juga melakukan telekonsultasi. Ada berbagai macam aplikasi untuk telemedicine yang ada di gadget Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Nah, itu semua bisa digunakan untuk melakukan telekonsultasi untuk menanyakan antivirus ataupun juga mungkin antibiotik yang diperlukan. Nah, sementara kalau memang cuma ada gejala seperti demam, ya mungkin obat penurun demam yang saya rasa di rumah juga ada, itu masih bisa digunakan. Untuk obat batuknya pun juga, obat batuk umum pun masih bisa digunakan. Ya. Nah, tetapi yang saya mau sampaikan juga di sini, begitu kita masuk ke kriteria yang sedang, berat, ataupun yang kritis, sekali lagi ini perlu penanganan di rumah sakit. Ya, perlu isolasinya di rumah sakit. Karena itulah untuk ketiga yang paling bawah ini, tentu untuk masalah penanganan atau pengaturan obat-obatan lebih baik langsung ditanyakan kepada dokter saat berkunjung ke rumah sakit. Atau sekali lagi, kalau di dalam masa pandemi ini, yang mungkin ketika rumah sakit penuh atau mungkin ICU penuh, maka baiknya coba diskusikan dulu secara telemedicine atau telekonsultasi untuk mendapatkan pandangan dan informasi lebih jelas, ya supaya bisa tahu kemana langkah-langkah berikutnya. Baik, sekarang kita akan lanjut. Kita akan masuk lebih detail sekarang ke masalah apa itu bedanya antara isolasi, karantina, dan masalah menjaga jarak. Nah, untuk masalah isolasi dengan karantina ini hanya istilah saja, ya. Karantina ini adalah untuk membatasi aktivitas atau memisahkan orang-orang yang tidak sakit. Ya, kata kuncinya adalah karantina ini adalah untuk yang tidak sakit. Nah, namun dia mungkin sudah terekspos oleh COVID-19. Ya, jadi misalkan ada seseorang yang mungkin habis berjumpa dengan pasien COVID-19 ternyata. Nah, itu maka dia harus melakukan karantina mandiri. Nah, orang ini mungkin tidak bergejala atau memang tidak sakit dan mungkin saat itu memang saat awal ya, saat awal mungkin bisa jadi swabnya mungkin juga negatif, tapi karena dia berkontak dengan pasien COVID-19, maka dia perlu melakukan karantina mandiri. Nah, karantina mandiri ini biasanya berapa hari? Biasanya adalah 14 hari. Saya paham mungkin ada yang mengatakan bahwa oh tapi kan di luar negeri kan bisa kurang dari 14 hari. Ya betul, tapi untuk amannya lebih aman adalah karantina selama 2 minggu. Mengapa demikian? Karena masa inkubasi virus itu bisa berlangsung sampai 2 minggu. Ya. Nah sementara apa itu isolasi? Isolasi ini adalah memisahkan orang-orang yang terinfeksi. Nah, jadi kalau karantina adalah orang yang tidak sakit, tapi isolasi adalah orang yang sakit. Ya. Jadi isolasi adalah mengisolasi orang yang sakit untuk tetap ada di
dalam rumah. Oke. Kemudian berikutnya adalah masalah menjaga jarak fisik. Menjaga jarak fisik ini adalah artinya terpisah secara fisik, ya. Secara fisik ada jarak memang, tetapi tetap terhubung secara sosial, ya, dengan gadget kita, dengan handphone, dengan laptop dan sebagainya. Kapan saya harus melakukan karantina diri sendiri? Nah, karantina ini dilakukan apabila kita pernah bertatap muka, ya, selama kurang lebih 15 menit atau lebih dengan orang yang mengalami COVID-19 dalam jarak 1 meter. Akan tetapi saya paham ini mungkin sudah ada sedikit adaptasi lagi, karena kita tahu untuk varian-varian baru bahkan mungkin tidak perlu bertatap muka selama 15 menit pun sudah bisa terpapar sebenarnya, ya. Terutama apalagi kalau nggak menggunakan masker. Ya, jadi intinya kalau sudah kita terpapar atau berkontak dengan pasien COVID atau teman, saudara yang memang memiliki COVID, baiknya Bapak Ibu sekalian harus melakukan karantina mandiri. Ya, kemudian kapan lagi juga, yaitu pada saat kita berbagi ruang kerja. Misalkan kita kerja dengan orang yang ternyata kena COVID, ya, atau ternyata kita berada di dalam satu tempat tinggal, entah dengan saudara kita, atau maaf, misalnya ada pembantu rumah tangga, atau maaf, kita katakan sekarang asisten rumah tangga yang ternyata kena COVID juga. Nah, disitulah kita perlu melakukan karantina diri sendiri. Nah, kemudian yang karantina juga adalah orang yang merawat tentunya, yang merawat pasien dengan COVID-19 yang nggak menggunakan masker ataupun sarung tangan, ataupun juga orang-orang yang berpergian bersama-sama dengan pasien COVID-19. Bagaimana caranya kita melakukan karantina mandiri? Cara kita melakukan karantina mandiri adalah kita harus menentukan tentunya sebuah kamar yang cukup luas untuk satu orang dengan ventilasi yang memadai, jadi perlu ada sirkulasi udara yang cukup dengan sinar matahari juga yang cukup, dan kalau memungkinkan ada kamar mandinya juga sendiri dan juga ada tempat mencuci tangan. Namun kalau memang nggak memungkinkan, maka kita perlu posisikan tempat tidur yang agak berjarak kurang lebih 1 meter, dan tentunya yang tinggal di dalam satu kamar tersebut ya juga harus sama-sama pakai masker. Nah, mengenai masalah penggunaan masker untuk masalah pencegahan dan juga nanti mungkin masukan sedikit soal vaksinasi nanti akan saya ceritakan lebih banyak di YouTube saya yang berikutnya, ya. Kemudian hal yang lain lagi yang penting yang perlu kita perhatikan untuk melakukan karantina mandiri adalah ya kita perlu perhatikan kenyamanan, baik itu masalah makanan, minuman, juga bagaimana perawatan kebersihan dan sebagainya. Ya, dan juga yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga akses komunikasi antara kita dengan orang lain, terutama dengan keluarga yang terdekat kita. Karena itu sangat penting sekali untuk memastikan kalau ada apa-apa dengan diri kita, maka orang lain tersebut bisa membantu kita. Kemudian berikutnya adalah mengenai masalah bagaimana mencegah infeksi selama karantina. Ini saya rasa Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian juga mungkin sudah paham, yaitu antara lain adalah perlu rajin mencuci tangan, kemudian kalau memang batuk ya kita perlu menutup mulut kita dan hidung kita dengan tisu, ya baik itu batuk ataupun juga bersin ya. Kemudian juga yang penting juga usahakan tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan kita. Kemudian yang poin pentingnya juga adalah tolong bersihkan tempat-tempat yang sering kita sentuh, misalnya contoh gagang pintu itu juga takutnya bisa menularkan virus COVID ini juga. Kemudian juga cuci pakaian dan linen tempat tidur termasuk sarung bantal dan spray. Tidak harus di mesin cuci sebenarnya sih, di tempat ya kita mencuci biasa pun fine, nggak masalah. Yang pasti harus dengan deterjen, karena deterjen itulah yang mampu untuk menghabisi virus COVID tersebut. Kemudian juga kita perlu merencanakan dengan baik untuk menjaga jarak fisik dari jauh-jauh hari. Jadi adalah yang penting di sini adalah poin bagaimana kita bicara atau kasih tahu ke atasan kita atau ke rekan kerja kita kalau kita sedang mau melakukan karantina mandiri, ya. Ini supaya ya jangan sampai nanti malah karena karantina malah sampai membuat kita dipecat misalnya atau malah kita pengurangan gaji atau yang lainnya malah akan repot. Jadi tolong bicarakan dengan baik dengan atasan di bidang pekerjaannya masing-masing. Kemudian tadi saya sudah sampaikan simpan untuk persediaan makanan yang nggak mudah rusak, air minum maupun juga produk perawatan pribadi. Kemudian ini juga penting, perbarui stok-stok obatan Anda yang memerlukan resep dokter. Ini khususnya bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki penyakit komorbid seperti misalnya
hipertensi, darah tinggi, atau misalkan kencing manis, atau misalkan maaf ternyata punya asma, atau misalkan ada obat jantung misalnya. Nah, perlu disiapkan jauh-jauh hari. Ya, jangan sampai nanti pada saat harus karantina mandiri malah nggak punya stok obat untuk penyakit komorbidnya itu. Ya. Kemudian sekali lagi tetap saya tekankan harus kita siapkan untuk bagaimana tetap terhubung dengan orang lain. Ya. Poin berikutnya ini adalah yang sangat-sangat penting, ini perlu diperhatikan oleh Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, yaitu adalah kita perlu memantau kesehatan kita semua, kesehatan Anda juga, terutama saat masa karantina. Nah, yang perlu dipantau apa? Yang perlu dipantau adalah suhu, itu adalah yang pertama. Jadi makanya saya minta di rumah harus punya termometer. Mau termometer yang seperti ini boleh, mau termometer yang termogan saat ini yang populer juga boleh, atau mau pakai termometer yang untuk ditembak ke telinga pun juga boleh. Ya, pastikan Anda bisa memeriksa sekitar 2 sampai 3 kali sehari, tidak masalah untuk memastikan suhunya normal. Sekali lagi suhu yang normal adalah antara 36,5 sampai 37,5 dan kalau di atas 37,5 itu adalah tanda-tanda mengalami demam. Kemudian yang perlu dipantau lagi juga adalah saturasi oksigen. Karena tadi saya juga sampaikan di awal bahwa saturasi oksigen itu menjadi salah satu kriteria penentu daripada gejala COVID. Apakah masuk ke kriteria yang sedang ataukah masuk ke kriteria yang berat. Nah, saturasi oksigen kita bisa lihat di sini. Ya, di sini kita bisa lihat ini salah satu contohnya, ada banyak mereknya. Ya, bisa kita lihat di sini. Ini yang bagian sebelah kirinya ini yang ada angka 96 ini adalah yang saturasi oksigennya. Sekali lagi saya sampaikan normalnya antara 95% sampai 100% itu yang normal. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini apa ini? Sebelah kanan ini adalah denyut jantung. Ya, denyut jantung biasa normalnya antara 60 kali sampai 100 kali per menit pada orang dewasa. Ya. Tapi yang paling menjadi perhatian, ya memang nadi juga tetap perlu perhatian ya. Nadi denyut jantung ini tetap menjadi perhatian, tetapi yang paling perlu kita amatin lebih spesifik adalah saturasi oksigennya. Dan alat ini adalah dipasang di jari tangan. Ya, biasa sih dilakukan dipasang di jari telunjuk. Sebenarnya jempol juga bisa, tapi umumnya di jari telunjuk. Dan pada saat dipasang jangan langsung buru-buru cuma kelihatan hasil sebentar langsung dicopot. Kadang-kadang perlu bisa sampai 10-20 detikan lah untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Baik, berikutnya adalah jika Anda batuk, demam, atau sesak napas, hubungi tentunya tenaga kesehatan. Ya, tadi saya katakan bisa dengan menggunakan aplikasi online dengan telemedicine. Dan jangan lupa selama masa karantina mandiri juga lakukan kegiatan seperti misalkan melakukan olahraga, melakukan senam, mau yoga atau pilates misalnya, atau senam aerobik pun juga silakan. Jadi jangan cuma duduk saja atau cuma tiduran saja, karena itu juga kurang baik. Kalau Bapak Ibu kebanyakan duduk juga nanti pinggangnya juga gampang sakit. Kalau kebanyakan tidur pun juga ya pasti badannya kita akan kaku juga lama-lama, ya. Terus kemudian tetap aktif dan berpikir positif, tetap banyak juga berkontak, berdoa kepada Tuhan, ya, dan juga jangan lupa sekali lagi komunikasi yang baik juga dengan orang-orang sekitar Anda. Nah, berikutnya adalah ini saya mau sampaikan yang dari WHO. Sebenarnya ini saya mau sampaikan mengenai masalah prinsip daripada isolasi mandiri. Nah, tadi saya panjang lebar jelaskan itu adalah karantina mandiri. Nah, yang saya berikutnya mau sampaikan adalah isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri sekali lagi adalah untuk yang sakit. Nah, untuk isolasi mandiri ini, secara prinsip sebetulnya hampir-hampir mirip banget lah dengan yang karantina mandiri. Hampir sama sih prinsipnya sih. Ya, uh, untuk yang sakit, ini tadi dikatakan ya tetap perlu pasti menjaga protokol kesehatan pastinya. Terus kemudian juga tetap stay at home, tinggal di rumah ya, tidak tidak kemana-mana dulu ya. Kemudian juga di dalam ruangan perlu ada ventilasi yang cukup ya. Kemudian juga sama prinsipnya ketika batuk atau bersin juga menutup entah itu dengan siku atau bahkan dengan tisu. Ini adalah untuk yang orang sakitnya. Nah, cuman poin yang saya mau jelaskan di sini sebenarnya malah yang slide berikutnya yaitu untuk yang menjaga. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang menjaga pasien COVID-19 ini penting sekali ya. Jadi apa yang perlu dikerjakan? Yang pertama adalah kita perlu memastikan entah saudara kita yang kena sakit atau mungkin ayah kita yang kena sakit
itu perlu memastikan bahwa pasien tersebut istirahatnya cukup, makannya juga cukup. Ya jangan sampai karena COVID cuma memperhatikan masalah obatnya tapi kurang makan, sama aja bohong jadinya. Ya, jadi perlu perhatikan makan dan minumannya juga. Perlu pastikan cairannya juga cukup. Jangan sampai dehidrasi, jangan sampai kekurangan cairan. Apalagi kalau demam itu juga sangat mudah sekali membuat seseorang itu kehilangan cairan. Ya. Kemudian pada saat mengurus pasien COVID, tolong gunakan maskernya. Ya, gunakan maskernya dan saran saya saat ini adalah menggunakan masker double. Bagaimana itu prinsipnya masker double dan sebagainya nanti akan saya jelaskan pada YouTube saya yang berikutnya mengenai masalah pencegahan. Kemudian juga kata kunci di sini adalah jangan memegang maskernya kita ya atau memegang wajah selama kita berkontak dengan pasien ataupun juga pada saat kita membuang. Ya, jangan pada saat kita membuang tuh malah menyentuh-nyentuh maskernya itu. Itu malah nanti takutnya malah kita kena sekalian COVID-nya, malah akan jadi repot. Kemudian juga tetap, nah ini tetap kita perlu mengatur kebersihan, ya, tetap harus mencuci tangan dan sebagainya. Lalu kemudian juga gunakan barang-barang yaitu entah piring, terutama peralatan makan ya, peralatan makan entah itu piring, gelas, garpu dan sebagainya yang terpisah, ya. Pastikan terpisah antara orang di keluarga dengan yang sedang mengalami COVID. Kemudian sama tetap perlu bersihkan juga ya seperti gagang pintu dan sebagainya dengan disinfektan dan segera kontak kepada fasilitas kesehatan segera apabila ternyata mengalami gejala perburukan, sesak napas, kemudian saturasinya juga turun. Nah, itu segera cepat kontak untuk dengan fasilitas kesehatan ya atau sekali lagi gunakan telemedicine. Baik. Selanjutnya adalah ini juga salah satu poin yang penting bagi Bapak Ibu sekalian yang ada mengalami COVID dan sedang melakukan isolasi mandiri. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mengalami COVID ini, posisi prone atau posisi tengkurap itu adalah vital atau penting sekali. Karena sudah terbukti di berbagai negara bahwa ternyata ketika saturasi oksigennya itu sedang turun, ternyata ketika ditengkurapkan itu bisa memberikan satu perbaikan dan tentunya otomatis akan melegakan pernapasan juga. Ya. Jadi ini terutama apalagi kalau misalkan menunjukkan kadar saturasi oksigennya di bawah 94%, itu maka perlu dikerjakan tengkurap. Ya, tapi sekali lagi saya juga sampaikan bahwa kalau sudah di bawah 94%, perlu cepatan kontak juga ke rumah sakit karena itu memerlukan perawatan di sana sebenarnya. Nah, tetapi sambil mungkin menunggu untuk ke rumah sakit gitu, maka perlu dipastikan tengkurap. Ya, dan sekali lagi sebetulnya terlepas juga dari isolasi di rumah sakit ataupun juga terlepas dari isolasi di rumah ataupun sebenarnya ketika pasien memiliki gejala yang ringan pun posisi tengkurap itu berguna sekali. Ya, sekali lagi posisi tengkurap ini berguna. Saya perlu tekankan ini berulang-ulang karena ini memang penting. Nah, bagaimana cara tengkurapnya? Bisa dilihat di sini, yaitu bisa mulai berbaring dulu dalam posisi tengkurap, ya seperti gambar di sini, ya kurang lebih 30 menit sampai 2 jam. Kemudian habis itu boleh miring ke kanan, ya kemudian habis itu boleh kita bisa lihat di sini posisi duduk yang agak tegak. Ya kemudian setelah itu kembali miring ke sisi satunya lagi, ya miring ke kiri. Kemudian juga bisa dilihat di gambar selanjutnya, habis itu bisa melakukan posisi semi tengkurap. Dan hingga terakhir akan balik lagi ke posisi yang tengkurap. Ya, bisa dilihat di sini masing-masing sekitar 30 menit sampai 2 jam. Baik, sekarang kita akan masuk ke poin-poin terakhir. Apakah saya sudah sembuh dari COVID-19? Nah, ini akan menjadi jawaban juga apakah saya sudah beres nih isolasinya. Nah, syarat dikatakan sembuh itu apa? Syarat dikatakan sembuh adalah lepas dari isolasi dan tentu perlu ada surat kesehatan dari dokter. Makanya saya katakan perlu juga berkontak dengan tenaga kesehatan ya atau ya at least atau setidaknya adalah di puskesmas. Kriteria lepas isolasi apa? Nah, untuk yang gejalanya berat itu tadi adalah selesai isolasi minimal 10 hari plus 3 hari bebas gejala dan ada swab PCR 1 kali negatif. Ya. Untuk yang gejala ringan atau sedang itu selesai isolasi mandiri minimal 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Oke.
Untuk yang ringan ya, untuk yang ringan adalah isolasi mandiri minimal ya 10 hari plus 3 hari bebas gejala ya. Kalau yang sedang isolasi di rumah sakit. Dan untuk masalah PCR sebenarnya relatifly enggak perlu sebenarnya. Kecuali kalau misalnya dari dokter ada pertimbangan khusus. Misalnya contoh ternyata memang ada comorbid yang mungkin dokternya was-was ini masih bagaimana ya CT value-nya dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin perlu dilakukan sampai PCR ulang. Tapi rata-rata averagely itu biasanya untuk yang gejala ringan atau sedang itu tidak memerlukan PCR ulang ya. Kemudian berikutnya adalah untuk yang tanpa gejala setelah selesai isolasi mandiri 10 hari selesai. Tidak perlu lagi apa-apa, bahkan sudah tidak perlu lagi juga dilakukan tes PCR sebetulnya. Ya. Setelah sembuh bisa nggak kena COVID lagi? Ya, masih bisa. Kasusnya pun juga banyak saat ini. Jadi di mana yang sudah sembuh kena lagi itu bisa. Ya, karena itu saya tetap ingatkan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, ada 5M, sekarang juga ada 6M. Ya, kerjakan semua dengan baik ya. Ini kalau kita lihat 5M di sini kan ada memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, tapi ada lagi tambahan satu ya, ditambahkannya adalah ya sebaiknya hindari dulu tempat-tempat umum yang menongkrong seperti maaf misalnya kafe atau restoran itu lebih baik jangan dulu untuk saat ini ya, atau kalau mau ya mending kita ambilnya take away aja ya, kan saat ini ada berbagai macam fasilitas untuk delivery makanan ya. Setelah sembuh apakah boleh divaksin? Ya, boleh sekali. Jadi kalau sudah sembuh nanti boleh divaksin. Teorinya adalah 3 bulan setelah sembuh. Namun ini tidak merupakan hukum yang baku. Ya, kalau misalkan setelah berkontak sama dokter ternyata dokternya bilang, oh nanti 1 bulan lagi divaksin, go ahead, silakan saja. Ya, sekali lagi secara teori memang 3 bulan setelah sembuh. Tetapi kalau dari dokternya sudah bilang, oh nggak apa-apa dalam waktu singkat dilakukan vaksin lagi, silakan ya. Dan vaksin tetap perlu karena itu untuk kita perlu tahu bahwa kalaupun sudah sembuh tetap beresiko untuk terinfeksi kembali. Ya, ini makanya kenapa saya katakan perlu divaksin. Nah, untuk masalah vaksin, untuk masalah bagaimana pencegahan mengenai masker, sekali lagi nanti saya akan sampaikan pada YouTube saya berikutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua.